Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Bapak Nur Pramono. Yang kami hormati tim dari Yayasan Sosialisasi Kanker dan Tumor Indonesia atau YSKI. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural serta Bapak Ibu pegawai sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Saya hari ini mewakili Bapak Kepala Perwakilan. Menurut saya apa yang disampaikan ini penting karena ini juga bagian dari ikhtiar atau usaha kita untuk menjaga kesehatan pribadi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kanker ini merupakan penyakit genetik juga ya. Jadi apabila sudah ada silsilah dalam keluarga, baik kakek, nenek, orang tua, maka ini rentan juga diturunkan kepada anak dan cucu. Yang kedua, kimia dan fisika. Salah satunya yaitu dari polusi udara seperti halnya asap. Contohnya yang terdekat dengan kita, apa Bapak Ibu, yaitu asap rokok. Nah, jadi diharapkan untuk bapak-bapak kita tidak merokok di dalam ruangan, dalam rumah ya Pak ya. Karena asap yang dikeluarkan ini juga bisa memicu kanker bagi kita perokok pasif ya. Sama seperti halnya membunuh anak dan istri ya. Nah kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Penderitanya sendiri tidak memandang usia maupun profesi. Baik itu dia orang kaya, pejabat-pejabat kita, baik anak, dewasa, laki-laki, perempuan, bisa berisiko. Kanker pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung, di mana kanker prostat ini merupakan tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat dan itu hanya ditemukan pada kaum pria saja. Pria yang cenderung berisiko terkena kanker prostat ini Bapak Ibu, nah ini dia. Yang pertama yaitu pria berkulit hitam, Afrika, negro, standby di meja kerja seharian lebih dari 6 jam, itu yang tidak dianjurkan ya Pak. Merupakan penyakit kanker pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita di dunia. Wanita yang berisiko kanker serviks yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas ya. Dan yang ketiga wanita yang tidak menjaga kebersihan. Personal hygiene harus dijaga ya Bu ya. Nah ini perlu dijeda ya Bu ya. Rahim perlu diistirahatkan juga yang cukup meningkat kasusnya. Yang pertama, menggunakan alat kontrasepsi terutama pil KB lebih dari 5 tahun. Penggunaan pil KB untuk melakukan deteksi kanker rahim sedini mungkin secara rutin sekali 6 bulan atau minimal sekali setahun dengan langkah pap smear dan IVA test. Yang pertama, setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kedua, mau menyusui tapi dengan sebelah payudara saja. Yang ketiga, obesitas atau keturunan. Kita kenal itu dari benjolan yang tumbuh di sekitar payudara. Ada nggak benjolan? Yang kedua, ada nggak tumbuh bintik-bintik dan putil-putil di sekitar kulit payudara? Yang ketiga, terasa panas di bagian dalam maupun luar payudara kita. Gatal-gatal, panas, ya. Periksakan, jangan dibiarkan. Dengan mamografi, kita juga bisa mendeteksi kanker payudara itu sendiri di rumah, tanpa alat, tanpa biaya, dan tanpa bantuan orang lain, gratis. Ya, caranya gimana Bapak Ibu? Yaitu dengan cara skema sadari, benar ya Dok ya. Nah, sadari memeriksakan payudara sendiri. Kita cuma melakukan 3 langkah saja, dan itu nggak nyampe 1 menit. Yang pertama, lakukan ini di rumah, telanjang dada. Untuk laki-laki, untuk bapak-bapak, lihat dinding dadanya Pak. Nah, sampaikan ke suami. Untuk ibu-ibu, lihat payudaranya. 1, 2, 3, angkat. Nah, gitu. Nah, pada saat Bapak Ibu angkat tangan secara bersamaan ke atas, itu yang dinilai payudara atau dinding dadanya terangkat atau tidak. Kalau terangkat, kalau dia ada tarikan terangkat ke atas, itu normal.
Jadi kalau pada saat diangkat, ternyata dinding dada atau payudaranya diam, tidak terangkat. Itu dia gejala awal. Tidak sakit. Nah, langkah kedua, satu tangan Bapak Ibu letakkan di kepala. Satu tangan di kepala, satu tangannya lagi dengan 3 jari raba sekitar ketiak dan payudara searah jarum jam. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita sendiri lakukannya seperti ini. Nah, ya. Raba di ketiak dulu. Raba di ketiak dulu. Ada enggak terasa benjolan? Biasanya tuh benjolannya terasa lunak, lembek. Itu dia kelenjar. Seperti kelenjar getah bening, itu di leher ya, dilipatkan. Nah, ini di ketiak. Nah, perisakan jangan dibiarkan. Tapi kalau tidak ada benjolan di ketiak yang terasa lembek atau lunak, berarti aman. Lanjut ke payudara, searah jarum jam ya. Pijit, massage, dimassage atau dipijit searah jarum jam memutar ya, dengan 3 jari gitu ya. Dipijit sambil agak ditekan sedikit ya, Bapak Ibu dipijit. Nah, biar terasa. Ada nggak benjolan? Biasanya tumor payudara itu benjolannya terasa keras dan ukurannya kecil sebesar biji kedelai. Itu di awal muncul tuh sebesar biji kedelai saja. Rasanya keras, itu dia tumor. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu, tetap tangannya di kepala satu tangannya lagi memencet payudaranya. Keluar nggak cairan? Seperti kita memerah ASI. Nah, ada nggak keluar cairan? Gitu ya. Keluar nggak cairan? Seperti apa cairannya? Seperti darah, seperti nanah, atau cairan putih seperti ASI, tapi nggak hamil dan nggak menyusui. Keluar aja cairan dari payudaranya, perisakan, jangan dibiarkan. Itu yang ketiga, terakhir. Udah selesai, turunkan tangannya lagi dan lakukan pada payudara sebelahnya gantian ya. Dengan 3 jari raba, ada benjolan ketiga, pencet keluar cairan tidak. Udah selesai. Oke? Dengan 3 langkah itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah ya. Pencegahan dari luar. Cara yang perlu kita lakukan untuk bisa terhindar dari kanker, yang pertama yaitu dengan melakukan pola makan ya, sehat dan teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Banyak buah dan sayurnya dikonsumsi ya Bapak Ibu ya, yang berserat tinggi. Dan yang ketiga, hindari makanan berlemak seperti daging-daging, jeroan ya, kurang-kurangi. Dan yang keempat, hindari makanan yang berpengawet. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Melakukan pencegahan dari dalam dengan melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh, di mana suntiknya dilakukan 3 kali ya selama 3 bulan. Cara mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nah, ini berdasarkan penelitian dari kesehatan. Jadi penelitian dari kesehatan, tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker atau RIP tadi ya, ribosom active protein, itu mempunyai fungsi dapat memblokir pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang kedua, menonaktifkan sel kanker dalam tubuh kita. Yang ketiga, ini dia kelebihannya. Tumbuhan alami tidak ada efek samping. Jadi dia bisa mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Dengan penelitian, kandungan zat anti kanker pada tumbuhan sirsak yaitu sebanyak 35%. Cara mengolah yang benar yaitu ambil daun sirsak yang sudah pernah berbuah pohonnya. Pastikan kalau pohonnya sudah pernah berbuah. Nah, ambil 9 lembar di tengah, gak boleh terlalu tua, gak boleh terlalu muda. Berapa lembar Bapak Ibu? Nah, konsentrasi ya, fokus 9 lembar tadi, rebus dengan 3 gelas air. Tunggu sampai mendidih saja, matikan kompor dan ambil 1 gelasnya sebanyak 250 cc atau setara dengan 1 aqua gelas. Untuk mencegah kanker dan tumor, kita cukup minumnya selama 12 bulan atau 1 tahun. Selama 1 tahun non-stop setiap hari, gak boleh terputus ya. Untuk mencegah kanker dan tumor 5 tahun ke depan ya. Sirsak itu gak boleh dikonsumsi oleh penderita MAH dan tekanan darah rendah. Tumbuhan yang kedua, lebih tinggi lagi zat anti kankernya. Benalu teh. Nah, ada ujungnya juga. Benalu yang hanya
tumbuh pada pohon teh saja, ya Bu ya. Kandungan zat anti kanker 50% itu bisa kita dapatkan dari benalu yang hanya tumbuh pada pohon teh. Cara mengolah yang benar sama dengan sirsa tadi. Direbus, tapi keringkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan benalu tehnya dikeringkan dulu sehingga berwarna kecoklatan. Kalau udah kering, baru diambil 15 gram, baru direbus sama dengan sirsa. Rebus dengan 3 gelas air, tunggu mendidih saja, matikan kompor, ambil 1 gelasnya, sisanya berikan ke yang lain, ya. Diminum untuk mencegah kanker dan tumor 1 kali sehari. Sesudah makan, gak boleh putus-putus selama, ada yang tahu berapa lama Bapak Ibu? Kalau sirsa 35% 1 tahun, kalau benalu teh cukup minumnya selama 6 bulan saja, benar ya Bu ya. Ini yang ketiga, ada yang tahu ini tumbuhnya apa? Nah ini dia, keladi tikus. Kandungan zat anti kankernya juga 50%. Cara mengolahnya sama dengan benalu teh dan mengkonsumsinya juga sama. Dikonsumsi 1 kali sehari. Sesudah makan gak boleh putus-putus selama 6 bulan untuk mencegah kanker dan tumor 5 tahun ke depan. Zat anti kankernya yang paling tinggi. Ada yang tahu nggak ini Bapak Ibu tumbuhannya apa? Ini dia tumbuhan. Nama tumbuhannya yaitu temu putih. Seperti ini Bapak Ibu. Timbal balik ya. Nah gitu ya. Zat anti kankernya 95%, yaitu ambil temu putih yang sudah berbunga warna merah keunguan seperti di atas. Jadi cantik-cantiknya berbunga warna merah keunguan campur ya. Dan saat itulah kandungannya paling tinggi 95%. Dan kita ambil hanya 1 bonggolnya saja, yaitu induknya saja. Yang diolah hanya bagian tulang tengahnya ini saja Bapak. Iris tipis-tipis, jemur dalam ruangan, gak boleh kena matahari agar tidak mengurangi kandungan. Diangin-anginkan saja. Setelah kering, kita tinggal tumbuk halus menjadi bubuk. Nah, jadi tepung putihnya tadi yang udah dikeringkan ditumbuk dan dijadikan bubuk. Nah, bubuk tepung putih yang udah dihaluskan tadi kita simpan dalam toples yang tertutup. Itu bisa tahan selama 2 tahun penyimpanannya. Untuk pencegahan kanker dan tumor, kita minum 1 kali sehari. Sesudah makan, gak boleh putus-putus selama 3 bulan. Benar ya Bu ya. Selain obat mah berdasarkan penelitian juga untuk asam urat, diabetes, gula ya, mah kronis, nyeri lambung, masalah haid. Nah makanya mohon izin Bu. Iya. Pertanyaan pertama, untuk anak-anak berapa takarannya? Kemudian yang kedua, di mana kami bisa dapat bibit tepung putihnya? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Mas Indra. Saya mau menanyakan, bisa nggak ada nggak orang jual yang sudah jadi? Saya pernah dengar kalau untuk makanan pemicu kanker jenis telur puyuh ya, itu bisa menimbulkan kanker nggak? Yang pertama untuk dosis anak-anak ya, karena dia tumbuhan alami, jadi tidak ada efek samping dan kandungannya 95% itu yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan 1 sendok teh. Nah itu sudah memenuhi kebutuhan, jadi sama. Jadi baik anak-anak, dewasa, orang tua sama. Yang telur puyuh, nah apakah telur puyuh ini bisa memicu kanker? Nah ini kita pun juga harus melihat dulu referensinya Bu. Nah ada nggak penelitiannya gitu ya? Harus kita cek dulu ada penelitiannya atau tidak. Nah jadi untuk yang telur puyuh saya belum bisa menjawab karena kita harus lihat referensinya, ada nggak penelitiannya dan lain-lainnya. Ada nggak tepung putih ini yang udah dijual? Ini banyak sekali yang menanyakan, sehingga kita pun juga melakukan langkah-langkah, yaitu seperti melakukan pengecekan, survei beberapa sampel, itu pun juga kita lakukan. Dan itu kita minta rekomendasi dari tim dokter dan juga apoteker dan juga Badan POM, karena harus melalui pengecekan dulu. Ini Herbal Gold Indonesia ya. Kami pun juga memesankan ke sana. Kami dari Yayasan Kanker biasanya kita langsung pesankan, emailkan ke Herbal Gold Indonesia. Satu botolnya itu isinya 100 kapsul. Jadi karena sudah dikapsulkan tadi, jadi nggak pahit
Satu kapsulnya itu 1 sendok teh. Nah ya, jadi Bapak Ibu bisa konsumsi untuk pencegahan sekali sehari untuk 3 bulan pas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan tanaman apotek hidup secara simbolis, yaitu tanaman temu putih tadi kepada BPK Perwakilan Bani, kepada Ibu Enda dipersilakan untuk maju ke depan, dan juga Ibu Dayu didampingi dengan Bu Yus Pramono dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih Bu, sama-sama Ibu, semoga bisa berkembang nanti. Satu pohon jadi 1000 pohon ya Bu ya. Salam sehat Indonesia, mencegah lebih baik daripada mengobati. BPK Bali 2.